Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3B akan melakukan kegiatan wawancara bersama salah satu perangkat desa di sini dan salah satu petani di desa Sidosari. Let's go. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Di sini kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung datang ke Desa Sidosari untuk mencari beberapa informasi terkait aktivitas pertanian di desa ini. Untuk itu perkenalkan, di sini saya Ikhwan Fauzi, mahasiswa semester 5 dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Politeknik Negeri Lampung. Sebelumnya, gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Amin. Dengan Bapak siapa kalau saya boleh tahu Pak? Nama saya Zulkurnain Ritoma. Untuk di balai desa ini Bapak menjabat sebagai apa begitu Pak? Saya Sekretaris Desa Sidosari, Kecamatan Natal, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit kepada kami bagaimana aktivitas yang Bapak lakukan gitu Pak, keseharian di balai desa ini. Aktivitas harian yang dilakukan di balai desa yang melayani seluruh masyarakat apapun itu. Selama konteksnya kebutuhan masyarakat, ya akan saya layani. Cukup menarik Pak. Di sini kami dari mahasiswa yang memang fokusnya di bidang pertanian. Kami ingin bertanya Pak mengenai pertanian yang ada di Desa Sidosari ini. Nah, kira-kira apakah di Desa Sidosari ini rata-rata penduduknya bekerja pada sektor pertanian ya Pak? Mayoritas masyarakat Desa Sidosari itu mata pencarian pertanian itu mungkin skalanya 40%. Kalau sisanya itu kebanyakan tuh buruh harian lepas. Ada juga PNS, TNI, Polri. Kalau pertanian mungkin 40% mungkin nggak sampai lagi sekarang. Bahkan sebagian lagi sekarang petani itu sudah menjadi side jobnya. Main job dia itu buruh harian lepas. Karena kan di sini pertanian itu sawah rata-rata. Itu setelah tanam itu kan nggak ada aktivitas yang lain, palingan cuma maintenance doang. Nah, untuk mencukupi kebutuhannya mereka itu ya jadi buruh harian lepas. Mungkin yang sedikit saya tangkap informasi dari Bapak, mungkin 1/4 penduduk di Desa Sidosari ini bekerja pada sektor pertanian. Nah, kira-kira di pertanian bidang apa begitu Pak yang digeluti selain tanaman pangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, tanaman padi, atau mungkin ada tanaman-tanaman lain begitu Pak? Di sini tuh ada juga ladang itu kayak jagung, singkong, terus juga palawija, seperti itu. Pertanian ya. Iya. Nah, kira-kira dari hasil pertanian yang udah ditekuni oleh petani tersebut, apakah bisa memberikan dampak positif atau memberikan dampak perubahan ekonomi begitu Pak bagi yang melakukan aktivitas petani tersebut? Enggak. Kalau ngomongin impact dari pertanian itu bisa mencukupi kebutuhan petani, jawabannya tidak. Kenapa? Karena praktek di lapangannya antara biaya produksi sama hasilnya itu kadang-kadang ya hitungannya kalau untung ya itu kecil, karena biaya produksi setiap tahunnya kan meningkat. Kayak misalkan obat-obatan segala macam itu yang sifatnya kimiawi itu kan setiap tahunnya harganya berubah, kemudian juga perlakuannya berubah. Contohnya kayak misalkan diserang sama ureng, otomatis ada lagi cost yang dikeluarkan. Kemudian lagi sebelum tanam itu diserang sama hama keong, dikeluarkan lagi. Jadi pada prakteknya itu kelihatan ya, maksudnya karena sekarang itu sudah banyak juga wilayah-wilayah pertanian yang berubah jadi pemukiman, ditinggalkan sama petani karena kenyataannya pertanian itu sekarang itu
tidak mencukupi semua kebutuhan. Gitu. Baik Pak. Mungkin dari permasalahan tersebut kira-kira apa sih Pak harapan Bapak untuk pertanian yang ada di desa ini begitu Pak untuk kedepannya? Harapannya pertanian di desa ini tentunya petani juga harus terbuka, pemikirannya terbuka tentang perkembangan teknologi pertanian. Kemudian juga harapannya itu dari seluruh stakeholder, baik itu pemerintah sampai di sini institusi, kampus dan lain sebagainya, itu melayani bukan cuma ini, lebih ke memberi pendampingan, karena kenyataannya itu SDM pertanian itu mundur bukannya maju. Karena sekarang itu banyakkan pelaku petani itu kan secara usia itu sudah tua-tua, anak-anaknya nggak tertarik untuk meneruskan pekerjaan pertanian. Jadi harapannya ada pendampingan sehingga ada yang namanya regenerasi petani muda muncul di desa. Khususnya untuk desa Sidosari itu di desa yang memang berbatasan langsung dengan ibu kota Bandar Lampung. Secara pemikiran, secara pendidikan dan sebagainya, mungkin petani Sidosari itu seharusnya lebih maju, karena dari banyak supportnya ya, maksudnya dari akses, kemudian juga pendidikan masyarakatnya itu jauh lebih tinggi. Rata-rata di sini masyarakat Sidosari itu pendidikan minimal SMA, lebihnya itu ada juga S1, S2, bahkan ada mungkin S3, nggak tahu S3 siapa orangnya. Jadi harapan kedepannya semoga petani-petani yang hari ini masih ada itu jumlahnya tidak berkurang, kemudian wilayah-wilayah pertanian tidak berkurang. Harapannya seluruh stakeholder itu bisa sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan sektor pertanian. Apalagi pesannya Pak Presiden, sekarang inflasi itu tadi katanya untuk tahun 2023 salah satu instruksi dari pemerintah itu untuk menekan laju inflasi untuk menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah. Nah, PR-nya sekarang ini rata-rata masyarakat ini tidak punya basic tentang pertanian. Harapannya para pelaku petani itu dapat dirangkul sama siapapun itu ya, untuk mengajarkan masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena kalau misalkan ada instruksi dari pemerintah pusat, tapi praktek di lapangannya nggak punya ilmu, ya sama aja bohong kan. Itu harapannya. Baik Pak, mungkin harapan yang udah Bapak sampaikan tadi semoga dapat terwujud di kemudian hari. Amin. Dan kelak anak-anak muda mau berminat di sektor pertanian untuk majunya negeri ini. Iya, harapannya juga ya kawan-kawan setelah lulus dari sini mau jadi petani, bukan jadi pengusaha. Boleh jadi pengusaha, tapi pengusaha yang bergerak di pertanian, bukan di perbankan. Oke, terima kasih Bapak atas wawancara yang sudah Bapak berikan kepada kami. Kami sebelumnya mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati. Sama-sama. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi di sini kami mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Di sini saya sendiri Ikhwan namanya Pak, mahasiswa semester 5 dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura. Jadi program studi kami ini bergerak kayak di bidang pertanian yang tanamannya itu sayuran, buah-buahan gitu Pak. Iya. Dan tanaman obat-obatan. Iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa ya Pak? Silakan. Saya Bapak Kandarno, domisili di Desa Sidosari dari tahun 2000, domisili di sini. Awalnya dari belakang Mila, Kampung Baru Pueng, sana Bandar Lampung. Setelah saya tahun 2000 melihat situasi Sidosari itu masih wilayahnya mayoritas petani padi maupun petani palawija atau hortikultura.
rata-rata pada menanam sayuran. Kenapa Bapak Ibu di Sidosari, Desa Sidosari menanam sayuran? Karena di sini dekat perkotaan. Jadi nanam sayuran umpamanya sawi, kangkung, bayam, timun, cabai itu nilai jualnya tinggi karena dekat perkotaan. Itu alasannya. Untuk pemasaran sendiri hasil panen dari warga-warga itu biasanya dipasarin di mana ya Pak ya? Kaitannya petani di sini itu diambil dari tengkulak atau broker. Broker atau pengepul atau tengkulak. Karena di sini untuk wilayah Natar sampai ke Pancasila sana itu adalah dekat perbatasan Bandar Lampung, dekat kota besar. Dan kalau memang yang pisang itu bisa menyeberang ke seberang ke Jawa, Pulau Jawa. Itu kemenangannya. Jadi menang di harga karena apa? Banyak nanam sayur mayur karena dekat pasar. Untuk Bapak sendiri dalam sektor pertanian ini Bapak nanam apa saja ya Pak? Kemana di samping nanam padi, galengan saya tak bikin 70 cm tak tanam timun. Jadi padi itu karena umurnya 110 hari atau 3 bulan. Jadi untuk hariannya saya nanam timun. Itu berarti hanya di galengan sawahnya saja? Iya, Pak? tumpang sari. Kira-kira galengannya itu berapa ya Pak luasnya? 80 kali 30. Ya, ketinggiannya itu 60 dari permukaan air. Dalam 80 kali 30 itu waktu panen bisa menghasilkan berapa kilo ya Pak? Berapa kemarin itu rata-rata ada karena itu di galengan dia memang kurang, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 karena kurang normal, kurang maksimal itu bisa 25 kilo. Ya rata-rata. Kemudian untuk panen timunnya itu sendiri Bapak langsung menjual ke tengkulak atau Diambil di sini, Diambil. tengkulak datang ya. Rata-rata kalau itu yang panen juga diambil, itu kan sampingnya Pak depan ini, Pak Saimi juga lagi panen, tengkulak ke sini. Mau cabai, mau timun, mau kangkung, itu tengkulak datang ke sini dari Pasir Gitung sana. Nanti jam 3 padam lucu saya. Itu. Kalau padi pabrik ya. Tapi kalau saya mayur dari untung ataupun dari karang datang ke rumah masing-masing. berarti dari petani yang ada di desa ini nggak ada yang langsung menjual sendiri ya Pak? Nggak ada, rata-rata tengkulak aja. Jadi langsung ke pasar ngecer itu nggak ada. Difermentasi ya Pak? Fermentasi. Mungkin fermentasi caranya gimana? Cara memfermentasi pupuk. Itu kayak kalau fermentasi pupuk itu kita ngolah pupuk bekas limbah dan pupuk kompos itu difermentasiin supaya jadi kompos ya Pak? Ya, itu tekniknya gimana? Ya mungkin kayak kita tuh nih Pak, kalau yang selama kami pelajarin selama kuliah itu kayak ada pembuatan tempat dulu gitu Pak, nyiapin tempat untuk pembuatan komposnya. Kayak misalkan lubang, kayak pembuatan lubang sampah gitu Pak, yang ke dalam, nah itu dalam bentuk udah di semen plaster. Nah jadi kotoran-kotoran hewan itu dimasukin maupun komposnya dimasukin. Nah biasanya ditambahin, kalau Bapak mungkin tahu yang botolnya kuning, namanya misalnya E4. Nah itu dimasukkan sesuai dosisnya. Nah nanti ditutup rapat, ditunggu selama beberapa hari, biasanya selama 1 bulan gitu Pak. Ya, oh itu. Prosesnya, tekniknya kurang lebih yang Itu yang sudah saya serap dari bapak-bapak dulu dari Poltek ya. Sekarang ada, tak kasih tahu ilmu ya. Sampai boleh praktek skup kecil, ya, umpamanya tai kambing atau tai sapi. Ya, pakai ember aja skupnya, apa satu bak cuci itu. Jadi umpamanya sampai mau campur apa merang, tai sapi, atau tai kambing, apa sampah kebun. Jadi sampean ngambil Korea sama obat rumput. Obat rumput, herbisida. obat rumput itu basing. Obat rumput itu mau rondap, mau yang lainnya, yang penting obat rumput. Tapi jangan gramason. Kalau gramason sifatnya kan ureanya cuma ke daun. Jadi sampai mau coba praktek secara kecil bisa, terus secara besar bisa. Nah, sekarang
sekarang komposisinya kalau misalnya bak mandi sampean ambil Korea 1 gegem, kira-kira berapa sendok gegem ini sama obatnya kira-kira buat tutup botol itu aduk siram sampean di ember tutupin plastik sampai bisa mempelajari sendiri nanti berapa lama ini prosesnya. Jadi nanti kayak tanah Hancur dia, Pak. pokoknya nanti kalau memang sampai mau uji pengetahuan sampean kalau dulu tuh praktek dari Unila, dari petani Unila dan ini memberikan contoh sama masyarakat cuma bikin kompos ini ya itu pakai MAP itu aja. Tapi untuk penghancuran itulah pakai obat rumput sama Korea. Jadi kalau sampean mau praktek rumput yang baru ngarit aja ya, sampean oplos sama tai sapi atau tai kambing yang mau masih baru monggo, yang udah kering monggo, sampean coba pakai bak. Jadi kan kecil modalnya, jadi sampai nanti bisa mengurai, belajar sendiri. Nah kalau memang sampai berhasil, tunjukkan sama dosen pembimbing. Ini saya buat ini. Komposisinya di ini. Jadi kalau bikin segini, komposisinya sekian. Kalau saya bikin 1 truk, sekian. Jadi saya kasih tahu sama kawan saya yang di patok sana. Begitu coba dia sekali bikin 2 kandang biji. Karena sawahnya 5 hektar. Jadi 2 kandang tetangga itu tai sapinya juga. Jadi sekali ngaduk dia pakai Korea aja 10 kilo. Obatnya 2 botol, pakai tank. Disemprotkan, yang satu ngaduk saya udah itu poin gunungan gini tutup terpal. Jangka 3 minggu kayak tanah. Jadi bukan di buku, jadi dia praktek. Tak kasih tahu gini karena sawahnya dia lebar untuk mengurangin ya kimia. Begitu sapi, padinya ya hebat bisa segede gini. Bah, ini pariku ini pakai HP kan. Cuman dia jarang sini. Dulu sekda sini. Dulu Pak sekda sini. Tak kasih tahu gini ini. Nah, saya dari mana? Saya adalah dari grosir pupuk. Bukan lupa ilmunya bocor. Jadi karena dia ikut, dia bikin, dijual pupuk kandangnya. Kenapa kamu bisa jual pupuk tai kambing bisa kayak tanah sih? Bang, gampang bang. Kamu gimana? Lubang itu jadi kambing atas kan, bawah bikin lubang. Jadi nggak usah pakai empat pokoknya sama. Oh itu aja pupuk. Kalau mau semprotin, kalau nggak pakai ember digagyuk-gagyuk. Jadi dia jual kok berapa bulan, jual 4 tahun. Ini juga enggak semua orang saya kasih tahu, adik-adik ini aja sama kawan saya sekdes itu. Enggak saya kasih tahu. Mahal ini. Jadi sampai bisa praktek, entah nanti berkelompok atau sendiri di rumah, coba sampai praktekkan. Itu kaitannya kompos. Jadi untuk nambah. Jadi kembali lagi ke tanaman padi ya Pak. Bapak kan di sini menanam padi. Iya. Luas lahan yang Bapak gunakan itu kira-kira berapa ya Pak? Cuma sedikit saya, karena cuma numpang. Sekarang karena saya kan bukan Pak Tani lagi. Bukan petani dan bukan Pak Tani. Kalau petani yang punya modal, kalau Pak Tani memang yang betul-betul turun ke sawah tani. Jadi karena saya sekarang dari 2016 saya suruh bantu di desa, jadi sekarang cuma 3-4 rantai aja. 4 rantai. Itu kira-kira berapa ya Pak? Berapa meter? 800, tapi kepotong galengan untuk Polo Hijau tadi. Kalau sampean pengen tahu bahwa di Sidosari itu per rantai rata-rata itu normal itu 2,5 kintal. Penghasilannya ya Pak? Tanaman padi itu kalau musim rendang. Kalau musim sadu itu bisa kurang. Kemudian bibit yang Bapak gunakan itu Bapak membibitkan sendiri, belinya atau Beli pertanian. Rata-rata pertanian saya nggak mau, nggak bibit turunan kurang. Tadi yang Bapak tanamin itu lahannya ada sekitar 4 rantai ya Pak? Enggak. Enggak ada.
kira-kira 1.200 meter 3 rantai 1.200 meter 3 rantai 3 rantai itu membutuhkan berapa banyak bibit Pak? 5 kilo 5 kilo. iya itu lebih daripada kurang kan mendingan lebih kan Oh, gitu. 5 kilo Dalam setahun Bapak bisa menanam 2 kali. berapa kali Pak? Di sini rata-rata 2 kali karena irigasi kan. Di sini wilayah Sidosari irigasi. Sebetulnya kalau nggak alih fungsi itu sentra. Depan balai desa ini dulu kan padi hebat. Untuk Dembat di provinsi. Mana udah alih fungsi? Kapling, Uruk, udah adik-adik ke sana itu perumahan semua tuh. Sentra padi itu udah habis. Jadi alih fungsi jadi perumahan semua. Nah, sampai nanti mohon maaf Pak, kemudian pupuk dan pestisida yang Bapak gunakan untuk membasmi hama di sawah itu apa aja Pak? Dan kira-kira Bapak membutuhkan biaya berapa gitu? kebetulan saya nyadu ini memang nyari urea nggak ada, bukan nggak mau beli, nggak ada, jadi nggak pakai. Jadi saya pakai tai kambing, pupuk kandang. Nah, nyemprotnya alhamdulillah sampai padi ke rumah belum pernah saya semprot. Karena saya melihat padi ini nggak harus disemprot. Karena nggak ada uletnya, nggak ada kendala, jadi nggak disemprot. Kalau bapak ibu itu pakai semprot, dia pakai butur wali, pakai kunyit, pakai laos, terus pakai jenuh, tuba nyari pinggir kali itu. Dibutuh sampai drum. Jadi 5 hektar itu 1 drum. Sama sembako. Berarti Bapak di sini udah menerapkan pertanian organik ya Pak untuk Bapak menanam padi itu sendiri? Belum. Ya masih karena nyari jati pupuk kimia nggak ada ya otomatis. Tapi untuk sengaja di sini sengaja untuk organik belum ada. Karena itu lagi terkendala nyari pupuk memang nggak ada. Jadi memang dulu juga ada pendidikan atau informasi dari PPL, ini solusinya ini betul yang diterapkan. Diterapkannya karena nyari yang kimia nggak ada. Jadi juga sponsor juga, kaitan pupuk bikin sendiri juga sekarang, pupuk organik, bahkan 5 perusahaan untuk Bapak Jambe, ke Bengkulu, perusahaan dari Jakarta bikin di sini. Jadi nggak pakai pupuk kimia lagi. Itu proses 5.000 botol. Karyawannya tetangga sekali produksi mau 5.000 botol tergantung pesanan. Mungkin cukup dari kami Pak kegiatan wawancaranya. Iya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. berbagi informasi kepada kami. Iya. Semoga dari sini kami dapat, ya kami juga sebagai mahasiswa pertanian, semoga harapannya juga kedepannya bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi. Iya. Itu tadi adik-adik kalau untuk ya ini nambahkan untuk masukan ya. Kalau untuk wilayah sekitar Bandar Lampung, Natar dan sekitarnya, kita adalah tantangannya kita alih fungsi. Jadi bagaimana sedangkan kebutuhan sayuran atau tanaman kita pokok, sampean pinter mensiasati. Bukan sampai yang nanam, tapi nanti disambung kepada yang lain. Ini loh cara nanamnya begini. Kan itu. Umpamanya pakai ember bekas, pakai kaleng bekas, kaleng cat. Itu bisa. Jadi nanam kangkung ya, kangkung sebenarnya mudah, nggak harus beli kangkung. Saya di sini alhamdulillah godong singkong, daun singkong. Nggak pernah beli ya Pak? Siapa yang mau? Karena pagar saya manfaatin di sini mau bisa. Makin diprotek makin bagus. Saya nanam pisang itu ada 15 batang buah semua. Jadi saya nggak pernah beli pisang dan saya nggak pernah jual pisang. Untuk konsumsi sendiri ya? Nggak habis. Sekali nebang 3 tandan apa habis? Bagi kawan-kawan. Itu
daun singkong, daun katu. Daun katu siapa yang mau? Polisi mah mau, namanya pinggir jalan. Orang dari Pustes orang dari. Tuh, jadi sampai nanti duta-duta penerus itu mensiasatin karena wilayah kita adalah alih fungsi. Kaitannya untuk menanggulangi tanaman atau sayuran, pinter-pinter pakai barang. Kalau mau pakai media yang bagus, produksi, ya itu kan mahal. Ya yang barang bekas aja. Banyak, Pak, di sumur kok dijelekin. Kasih tambal, kasih air, kasih ini, tanam ini kangkung. Sifatnya kangkung kan ada airnya. Ya udah, praktekin masing-masing. Kato, mana pinggir tempat air bundu, tancepin aja. Udah subuh. Nanam sekali nggak usah beli kartu segini 5.000. Nah, kalau seminggu 2 kali 10.000. Beli garam sebulan nggak habis. Nah kalau kita tanam sendiri, jenis seger. Ini rumput, cabe, ada, godong singkong, katu, ada. Kebetulan sumur saya untuk nyiram cukup. Rumput ini, Dek, alhamdulillah, ini saya nanam awal Agustus. Akhir September kalau 1.000 ngantongin. Dia yang gali. Untuk ini ada ini. Jadi kalau setahun bisa 3.000 rumput samping rumah ini. Karena 2 bulan panen. Nah, pangsa pasarnya orang dari Sukarame, orang dari Gunung Terang Bandar Lampung, terus yang orang Bandar Lampung sini datang sendiri ya, ngasih duit gali sendiri. Tuh tambahan. Bahkan anak saya 2 dari SMP sampai tamat Umitra, tamat Dharma Jaya 60% biaya dari rumput. Dari rumput, 60% dari rumput. Ya sekarang ada itu ada 800 meter sekarang mau alih fungsi nanam cabai di Jombang. Bekas rumput. Jadi sekali panen 100 meter 1,5 juta. Ada yang minta 200 meter 3.000. Itu. Mentok udah mau semester bayar ini ngadu sama bos rumput. Tolong, tapi saya bayar. Dia gali sendiri, tinggal datang ngukur. Saya nanam lagi. Itu mensiasati ekonomi. Jadi jangan waduh gimana saya harus kerja, jangan. Bagaimana kita menciptakan lapangan kerja? Lapangan kerja nggak harus di meja, nggak harus di kantor. Jadi bisa. Saya basicnya adalah ekonomi. Saya dulu dari Semear Jogja. Saya masuk Jakarta, saya ngambil A1 karena saya ditawarin perusahaan gaji 400.000, tapi harus punya pun B. Saya sekolah stafu yang pun B-nya saya suruh disalin minta 3,5, nggak ada duit, bulan ke Lampung sampai sekarang. Saya dulu gaji 2.000 sehari, saya sambil sekolah. Jadi jam 4 saya keluar, jam 9 pulang terus. Gak ke Lampung, ya udah. Saya sekarang jadi orang sini. Nah, maka saya memberikan support pada adik-adik. Jadi jangan sempit memandang ke depan. Dan orang tamatan perguruan adalah dianggap mampu sama masyarakat dulu. Jadi sampai harus siap-siap. Wawasan, terutama wawasan. Siap mental, siap wawasan. Karena udah sarjana lah dianggap mampu. Padahal belum tentu. Karena bidangnya kan masing-masing. Jadi sekedar ini informasi aja, ngasih support sama adik-adik supaya ini. Baik, terima kasih Pak atas Sama-sama. wawancaranya. Mohon maaf bila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum deh.